Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh Sobat Maestro yang kami kasihi. Sementara saudara-saudara mendengarkan siaran ini, saya Pendeta Cucu Elia akan menemani saudara dalam bacaan firman Tuhan dan renungan di pagi hari ini yang saya beri judul Catatan Sorgawi. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mohon berkat dan mohon tuntun Roh Kudus. Dan ketika kami akan membuka halaman-halaman kitab suci dan ayat-ayat firman-Mu, kami kumandangkan, biarlah itu boleh menyegarkan iman kami, meneguhkan kami akan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sobat Maestro yang terkasih, saya mendengar belakangan ini muncul berita-berita yang menghebohkan, yaitu ketika beberapa media yang mungkin diduga mencuri data, atau memang mereka sudah memiliki hubungan baik dengan para pelanggan atau subscribernya, maka data-data itu mereka miliki, namanya, alamat email, dan situs-situs yang mereka kunjungi, dan lain sebagainya, data dimiliki. Dan ketika media-media tertentu memilikinya, ada orang-orang tertentu di dalamnya yang mencoba mengambil secara diam-diam dan menjualnya. Dan setelah dijual, tentu data-data itu bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Dan data-data itu bisa saja digunakan untuk upaya-upaya usaha-usaha penipuan, ya. Bisa saja juga digunakan untuk melihat lebih jauh, lebih dalam tentang siapa seseorang itu, dan dengan cara itu juga orang bisa membuat ancaman-ancaman kepada lingkaran keluarganya. Dan saudaraku sekalian, berita ini cukup menghebohkan dan membuat banyak orang khawatir tentunya. Ketika mengakses satu media tertentu dan diminta data-datanya, maka orang-orang tertentu sangat mengkhawatirkannya. Hal ini terjadi kepada seorang yang sering muncul di media online, dan dia menyaksikan bahwa data pribadinya benar-benar dibuka, ya, benar-benar ditelanjangi sehingga orang dapat melihat siapa dia, foto-fotonya, rumahnya di mana, alamat emailnya, anak-anaknya siapa saja, dan anak-anaknya sekolah di mana, dan media sosial apa yang mereka sering gunakan. Semua data itu dibuka dan bisa dibaca orang, dan pada akhirnya muncullah ancaman-ancaman kepada saudara kita ini. Saudaraku, itu sekarang ini bisa terjadi karena data-data itu ada orang yang mencoba membukanya kepada umum sehingga orang dapat menggunakannya dengan tujuan-tujuan sesuai dengan keinginan mereka. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan rohani hubungan kita dengan Tuhan, sungguh kita perlu mengetahuinya bahwa setiap kegiatan kita ada catatan surgawi. Perkataan kita, tindakan kita, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita kerjakan saat ini, ada catatannya di sorga. Saya rindu membacakan ayat firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-20, ayat 12 mengatakan demikian. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu.
Saudaraku, ayat ini ayat yang tentu kita perlu dalami secara khusus. Kalimat pertama dan di bagian tengahnya kita melihat yang sedang dibicarakan adalah orang-orang mati yang harus menghadapi pengadilan sorga. Saudaraku sekalian, ketika kita mati, rupanya belum selesai urusan kita dengan Tuhan. Kita harus menghadap pengadilan sorga. Dan dalam proses pengadilan itu, saudaraku sekalian, ada buku-buku catatan-catatan sorga tentang kehidupan kita. Semua catatan itu terbuka di hadapan Allah. Saudaraku, bila mana sekarang ini ada banyak orang memiliki catatan-catatan yang khusus yang bisa disimpan, ya, bisa disimpan yang disebut dengan istilahnya cloud, disimpan di satu server yang bisa memuat banyak sekali catatan. Dan banyak orang menggunakan itu karena mungkin sekarang menggunakan flash disk terlalu kecil, hard disk juga mungkin walaupun sudah besar ada juga bisa penuhnya. Tapi dengan menggunakan sistem cloud ini, disimpan di satu server, satu email misalnya, di satu driver tertentu, maka dia memiliki banyak kesempatan untuk menyimpan data-datanya. Dan satu kali kelak mungkin bisa dibuka kalau dibutuhkan. Dan sekarang ini saudaraku sekalian, ketika membandingkan hal itu, betapa hebat, betapa canggihnya teknologi-teknologi yang ada sekarang di dunia ini dengan berbagai usaha-usaha manusia yang terus mempercanggih lagi, memperhebat lagi ciptaan-ciptaannya, produk-produknya. Namun saudaraku sekalian, sorga tentu dengan kuasa Allah yang sungguh ajaib tidak membutuhkan server-server yang mungkin bisa dirusak juga oleh orang. Tuhan memiliki catatannya tentang kehidupan saudara dan saya. Dan saudaraku sekalian, pentingkah catatan itu? Dan tentu saudaraku sekalian, itu sangat penting karena ini sedang mengingatkan kita, menegur kita agar catatan-catatan kita adalah catatan yang indah, catatan yang baik, tentu berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan, dan itulah yang Tuhan harapkan. Dan saudaraku sekalian, berbicara tentang catatan-catatan ini, maka kita sedang berbicara tentang sebuah event atau sebuah proses yang disebut dengan pengadilan sorga. Mungkin saudaraku sekalian, ada banyak orang tidak suka membicarakan hal ini, karena kita ingin membicarakan satu hal yang sederhana, yang simpel saja, bahwa kita sudah diselamatkan oleh kuasa darah Kristus, sudah selesai itu. Mungkin itu benar saudaraku sekalian, tetapi ayat kitab yang lain pun perlu kita baca, kita dalami apa maksudnya. Ini satu hal yang perlu untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa rindunya kita memiliki catatan yang indah di hadapan Tuhan. Tentunya catatan itu akan terwujud oleh karena kehidupan kita sekarang ini, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika catatan surgawi dibuka dalam proses pengadilan, saya ingin membuka ayat-ayat firman Tuhan di dalam buku Daniel pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudaraku, dua ayat ini tentu sangat mudah untuk melihatnya siapa sesungguhnya. Anak manusia yang dimaksudkan adalah satu frase yang kita sering dengar di dalam perjanjian baru. Memang itu mengarah kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus datang kepada yang lanjut usianya. Itulah Bapa yang kita kenal dalam perjanjian baru sebagai Allah Bapa. Dan proses pengadilan berlangsung karena Bapa sudah memberikan kuasa kepada Yesus Kristus untuk menjadi raja
dan kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Demikian disebutkan ayat yang 14. Lalu saya lompat kepada ayat yang ke-26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Dua ayat ini 26 dan 27 menyebutkan akan ada kekuasaan di dunia ini yang menghebohkan, yang menentang yang Maha Kudus, tetapi di pengadilan surgawi mereka akan dilenyapkan, dimusnahkan oleh kuasa Allah di dalam diri yang disebut frase anak manusia tadi, yaitu Yesus Kristus yang sudah menerima kuasa sorga dan dunia ini. Saudaraku sekalian, jadi banyak ayat Alkitab kita menemukan tentang tema penghakiman atau pengadilan yang nyata dalam kitab suci. Jadi kita tidak boleh menghilangkan, ini tidak ada lagi pembicaraan soal itu karena sudah kita dibebaskan dari penghukuman Allah. Benar, saudaraku sekalian. Tetapi proses itu kita harus pahami untuk mendorong kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah sekarang ini. Ya, mari kita lihat ayat di dalam Wahyu kembali, Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu 14 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ini malaikat Tuhan yang datang di atas langit dan berseru kepada penduduk dunia ini, semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dia katakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Ya, ayat ini pun mengatakan tema yang sama, bahwa kini tiba saatnya penghakiman Allah dimulai. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi saudaraku sekalian, tema penghakiman dan tema pengadilan itu sangat menggema, mendengung di dalam setiap lembaran kitab suci kita. Ada banyak cerita, baik Rasul Petrus, Rasul Paulus mengingatkan tentang penghakiman yang ada di hadapan kita. Jadi saudaraku sekalian, ini bukan sesuatu muncul baru-baru atau hanya 1-2 kali, tetapi memang sangat disebut-sebut, diulang-ulang tentang proses penghakiman. Jadi saudaraku sekalian, dengan demikian kita melihat bahwa proses penghakiman itu diingatkan pada kita betapa ini satu hal yang penting, mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki catatan-catatan, data-data yang baik tentunya ketika dibukakan di hadapan umum. Kita rindu bahwa kita memiliki catatan yang baik di hadapan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, kita masuk kepada pemikiran yang berikut. Namun mungkin ketika buku catatan itu dibuka, dan mungkin orang mengatakan, buku ini mungkin seperti rapot ya. Rapotnya ini merah ya. Di dalamnya catatan-catatan yang buruk semuanya. Apakah yang terjadi dengan saya? Bahwa kehidupan saya dari sejak kecil sampai sekarang ini tidak ada yang baik. Mungkin kalaupun dihitung yang baiknya hanya sedikit saja ya. Catatan saya ini terlalu buruk ya. Hampir merah semuanya. Saudaraku sekalian, mungkin saudara di antara kita yang sedang mendengarkan siaran ini merasakan bahwa begitu berat beban dosa ini, karena sejak kecil, sejak muda saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang membuat saya lebih jahat ya, dan bahkan sampai saat ini mungkin masih melakukan kejahatan-kejahatan itu. Dan bagaimana catatan itu nanti dibuka, apa yang terjadi? Maka saudaraku sekalian, kitab Wahyu menunjukkan juga bahwa memang setan itu akan menjadi pendakwa, artinya penuduh ya, orang-orang, semua orang. Dan ketika pendakwa ini menyampaikan dakwaannya, saudaraku sekalian, tidak sulit untuk menunjukkan data-data itu, karena Tuhan sendiri memiliki data-data itu. Dan setan tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh kita dibuka juga dengan hal yang sama, bahwa memang semua terbuka kepada umum. Dan para terdakwa, saudara dan sayalah yang tidak bisa lagi mengelak ya. Kita tidak bisa lagi berdalih, memang demikianlah adanya. Namun saudaraku sekalian, jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir, memang demikian adanya. Yang penting ada satu perkara yang harus kita pegang.
Pertama, memang pengadilan harus berlangsung. Memang penghakiman dan pengadilan itu memang sebuah proses yang disebut, dinyatakan oleh Alkitab. Memang nyata itu. Bahkan ketika kita sudah mati, kita akan menghadapi pengadilan Allah. Ya, tetapi satu perkara ya, yang kita harus ketahui, sekalipun setan akan datang menjadi jaksanya, menjadi pendakwanya, menuntut kita, dan kita tidak bisa mengelak. Sekali lagi ada satu hal yang penting harus kita ketahui. Saya ingin buka di dalam surat Ibrani, ya, surat Ibrani pasal yang ke-8. Surat Ibrani pasal yang ke-8 menarik sekali tentu untuk kita baca, dan saya rindu kita boleh menyimak ayat ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudaraku, kita mengingat ada sebuah kemah di dalam dunia perjanjian lama. Pada zaman Nabi Musa, bangsa Israel harus menggunakan sebuah model kemah suci ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka berdosa, mereka harus membawa kurban dan dibawa kepada kemah suci. Dan di kemah suci itulah proses penghapusan dosa terjadi. Saudaraku sekalian, itulah yang dibicarakan dalam ayat 2 tadi dalam Ibrani pasal 8, bahwa ada yang melayani di tempat kudus. Tempat kudus bukan tempat kudus buatan manusia katanya, yaitu buatan pada waktu zaman Nabi Musa, tetapi di kemah sejati buatan Tuhan sendiri. Dan di sana bukan imamnya imam manusia, tetapi imam yang dimaksud imam besar, yaitu Yesus Kristus yang melayani di sana. Itulah proses pengadilan itu. Dalam proses pengadilan itu ada seorang yang paling penting dari segala sesuatunya, di mana kita akan mendapatkan pertolongan, di mana kita mendapatkan jalan keluar. Sebab saudaraku sekalian, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa dalam proses pengadilan itu buku dibuka, buku catatan, setiap data terbuka, dan penuduh akan menunjukkan bahwa demikianlah adanya, dan kita manusia sebagai terdakwa tidak bisa mengelak. Satu-satunya cara, saudaraku sekalian, kita hanya bisa datang kepada Tuhan, yaitu kepada imam besar itu maksudnya. Ya, imam besar itu adalah Yesus Kristus. Datang kita kepada imam besar untuk memperoleh pertolongan. Dan imam besar itu pasti dapat menolongnya, karena dia adalah seorang imam besar yang sudah menanggung hukuman daripada setiap terdakwa. Jadi sangat pasti, sangat mungkin untuk bisa menolongnya. Namun saudaraku sekalian, ada satu perkara penting. Ada satu perkara penting yang harus kita miliki, bahwa pengakuan kepada imam besar itu bukan dilakukan nanti, tapi ketika kita hidup sekarang ini, kita harus lari kepada imam besar itu, agar ketika saatnya tiba pengadilan itu, ketika kita sudah mati, kita sudah mengakuinya di dunia ini. Karena kata Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kalau kita berani mengaku Dia, maka Tuhan pun akan berani mengaku kita di hadapan pengadilan surgawi. Jadi saudaraku sekalian, bila mana ada yang belum mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus imam besar itu, Yesus Kristus sebagai pembela kita, sebagai pengacara kita di pengadilan surgawi, inilah saatnya agar kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang pada akhirnya dilepaskan, mendapatkan pembebasan melalui proses penghakiman itu. Tentu saudaraku sekalian, ada banyak orang mungkin menghadapi, menceritakan tentang pengadilan dan penghakiman ini rasanya ngeri dan takut, tetapi kita penuh dengan sukacita karena pembela kita sudah berdiri di sana, siap untuk membela kita, yaitu mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah mengakuinya di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus yang berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan, di mana kami boleh percaya dan sungguh-sungguh mendapat jaminan ketika kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai imam besar, sebagai pengacara kami, sebagai pembela kami di pengadilan sorga, sehingga kami ketika
catatan itu dibuka, kami memiliki sebuah jaminan yang pasti bahwa kami beroleh kemenangan, dibebaskan dari hukuman. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang pasti. Kami mohon berkat tuntunan Tuhan dalam sepanjang hari Sabat ini. Dalam ibadah kami beroleh berkat. Berkati mereka yang mungkin saat ini begitu terbeban oleh dosa dan sakit penyakit. Tuhan berkenan menjamah mereka, berikan kekuatan, kesembuhan dan kepulihan dari tekanan jiwa. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat dan ucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.